Assalamualaikum. Di Ramadan Rehab kali ini gue nggak pengen ngasih tips untuk keluar dari sesuatu maksiat, tapi gue pengen ngasih tahu kalian satu trik yang gue suka banget dari menghafal Quran, walaupun hafalan Quran gue belum kuat-kuat banget. Dulu gue punya ustadz namanya Ustadz Daud, pas gue di pesantren. Sorry gue pegang muka terus gue pilek, ampun. Jadi ustadz gue cerita, Zahid kalau kamu ngaji di tempat yang tenang, terus fokus, terus kamu setoran ke saya, hafalan Quran kamu, pasti kamu akan lupa ketika kamu ngaji di tempat yang bising. Atau maksudnya tuh kalau misalnya kita ngaji di masjid yang tenang, di jam tengah malam, itu hafalnya belum kuat-kuat banget. Kok kayak gitu sih Ustadz? Kan emang kita kalau ngaji harus tenang. Enggak. Di antara contoh Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syafi'i, mereka semua itu ngajinya suka ngaji di tempat yang bising. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menghafal Quran di antara tempat-tempat beliau menghafal itu di tengah-tengah pasar. Wow, di tengah-tengah pasar menghafal Quran. Dan itu ada di banyak kitab lah ya kan, bisa lihat di Syiar A'lam An-Nubala. Itu karya Imam Az-Zahabi, lalu juga ada karya Al-Baihaqi nama kitabnya Manaqibul Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra karya Imam Tajuddin As-Subki yang bercerita tentang gimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu menghafal Quran. Dan kisah beliau menghafal Quran di tengah-tengah keramaian pasar. Ada 3 hikmah yang gue bisa ambil dari sini, yang kebanyakan kita harus coba sebagai solusi. Karena gue udah nyoba. Dan gue ngimam di Ramadan, selama Ramadan ini. Makanya gue masukin ke episode Ramadan Rehab, itu gue selalu ngimam setiap tahunnya dengan trik yang sama. Yaitu gue nggak pernah mau ngimam sebelum gue bisa ngimam sambil ngelihat hal lain yang mengganggu hafalan gue. Bukan hal yang haram ya, gue baca Quran sambil gue ngelihat aurat wanita, enggak. Jadi kayak gue ngelakuin hal yang halal, tapi itu ngeganggu fokus gue sambil ngaji. Kenapa? Karena Al-Fatihah, walaupun kalian ngaji di pasar, kalian nggak akan ketuker ayat. Al-Fatihah, walaupun kalian di bengkel ngajinya, berisik dan sampai kalian nggak bisa dengar suara kalian sendiri, kalian tetap akan baca Al-Fatihah dengan sempurna. Gue, on the other hand, itu kalau lagi mau ngimam dan suratnya itu kayak satu malam satu juz sama temen gue. Gue pakai iPad nih, iPad gue jelek banget, covernya udah kayak gini. Itu gue bilang ke dia, cuy, lu tes hafalan gue ya. Gimana tesnya, Hit? Apakah lu mau ditesnya dengan gue ngasih lu pertanyaan dan lain-lainnya? Enggak. Lu tes gue setelah gue hafal Quran, hafal misalnya juz 1 nih gue hafalin, gue bakal baca sama lu juz 1 sampai habis. Lu simak sebelah gue, tapi gue sambil main game. Oh Gue sambil main, shit. ini game Here we haram go ya. again. Dulu gue pertama kali praktekin ini gue main aspal balapan. Jadi gue ngaji sambil weng weng. Aduh, mata gue tuh kalau bilang mata gue pedes, ya Allah, kesel banget gue main episode ini karena gue lagi flu banget. Jadi ketika gue bisa balapan aspal di iPad gue, di HP gue waktu itu, gue main aspal, gue menang bahkan balapannya, tapi gue bisa baca juz 1 dengan lancar. Berarti hafalan gue itu udah di luar kepala. Karena tanda-tanda kalau hafalan lu masih dalam kepala, lu masih nyari-nyari kayak Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. kalian masih menggambar-gambarkan Quran di kepala kalian, berarti belum di luar kepala. Udah gue pengen bersin. Alhamdulillah, jawab. Apa? Yarhakumullah, yahdikumullah. Nah, pahala buat berdua ya penonton sama gua. 3 hikmah yang kita bisa pelajari dari kebiasaan para ulama ini belajar ngaji di pasar. Alias, bukan berarti lu ngaji di tempat yang nggak mulia, tapi lu tes kemampuan lu dengan lu bacain storing hafalan lu di tengah-tengah keributan pasar. Yaitu yang pertama, hafalan itu bukan cuma membutuhkan bakat, tapi juga harus diasah skillnya. Fokus itu harus dilatih, bukan cuma bawaan dari lu lahir. Makanya latih fokus lu dengan jadikan hafalan lu seperti Al-Fatihah di tempat yang ribut. Kalau di pesantren dulu, gue ngaji itu sambil nonton abang kelas gue, teman gue main volley. Dari di pinggir lapangan volley itu gue punya teman gue koreksiin bacaan gue ngaji. Ya Allah, gue kangen banget masa pesantrennya. Quran dibawa kemana-mana. Dan sekarang pun gue suka praktekin, kadang-kadang gue ngaji di kereta. Tapi kereta kan gak terlalu berisik ya. Gue ngaji di rumah sakit dan lain-lainnya, itu selalu ada bunyi teng 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 teng, panggilan kepada Ibu Devi untuk datang ke lain. Jadi kalian di stasiun di mana itu ngaji asal nggak ketinggalan kereta, itu ngebantu kalian untuk jadiin hafalan kalian seperti Al-Fatihah. Dan tips dari ustadz gue, jangan pernah setorin ke saya hafalan kamu sebelum kamu udah pastiin hafalan kamu lewat temen kamu di tengah-tengah keramaian. Jadi yang pertama tadi kan fokus tuh harus dilatih. Yang kedua itu adalah suasana ribut bukan jadi alasan untuk nggak belajar. Dengan melihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau dulu bahkan di pasar pun ngaji, kalian nggak jadi alasan kalau nggak lagi di masjid nggak belajar dan nggak ngaji. Lalu yang terakhir hikmahnya adalah kesungguhan kalian dalam menuntut ilmu
itu bisa mengalahkan gangguan dunia luar. Wow, ini gue ngarang banget hikmahnya, tapi emang bener. Gue mau ngasih tau kalau trik gue yang sampai sekarang gue lakuin untuk ngafal Quran, itu jangan pernah tertipu sama hafalan lu di masjid dan di majelis Quran dan di majelis hafalan di kelas lu di pesantren atau di sekolah. Karena hafalan lu itu belum paten jadi hafalan sebelum lu cobain keluaran hafalan itu di tempat yang distraksinya banyak banget. Dan ketika lu nggak ada lokasi, oh bang sekitar gue nggak ada pasar, nggak ada apa, jauh, ya udah lu ciptain distraksi itu sendiri. Contoh kayak gue tadi, gue setoran ke teman gue, kan gue takut kalau pas ngimam, gue bacaannya lupa, walaupun ada korektor di belakang gue, tapi kan kalau gue lupa pas lagi ngimam itu ngilangin fokus jamaah kan. Kalla bal rana ala qulubihim tiba-tiba jamaah langsung makanu, jadi gue harus dibenerin, orang jadi nggak fokus. Itu kan jadi mengganggu kekhusyuan mereka, pahala mereka juga jadinya. Karena kan sholat kita itu kan diberikan pahala tergantung kekhusyuan kita kapan aja. Jadi pas lagi khusyuk pahalanya mengalir, pahalanya nggak mengalir pas kita lagi nggak khusyuk. Laisat laka min sholatika illa ma'aqalta minha. Kamu SAW, kamu nggak dapat apapun dari sholat kalian kecuali di saat kalian berakal di situ. Maksud berakal tuh kayak kalian di saat kalian full sadar di situ dan mentadabburi dan khusyuk. Ketika lagi nggak khusyuk ya lagi nggak ngalir dulu pahalanya, kalian bengong. Jadi itu tips yang keren yang sampai sekarang gue praktekin. Dan ketika temen gue udah ngoreksi gue benar, dan di saat yang sama gue lagi balapan aspal di iPad gue yakin itu hafalan gue udah kayak Al-Fatihah. Jadi kalian, apapun trik kalian untuk hafal Quran, pakai itu. Cuma jangan pernah dari video ini gue kasih tahu tertipu sama hafalan kalian pas kalian lagi di kondisi yang kondusif untuk fokus kalian. Hafalan itu bisa dibilang hafalan ketika surat ini udah kayak Al-Fatihah. Dalam Al-Quran gue pernah ngafalin 30 juz, tapi yang kayak Al-Fatihah bisa gue hitung nggak sampai 8. Mungkin 2 juz depan, terus juz 15, gue juga kuat banget hafalan gue juz 15. Terus juga 4 juz terakhir 26. Gue gak nyampe 8, gak nyampe 10 bahkan. Gak nyampe sepertiga Quran yang gue kayak Al-Fatihah. Dan gue akan terus-menerus berjuang supaya satu Al-Quran harus seperti Al-Fatihah. Dan ketika gue tanya teman-teman gue yang pada hafiz Quran, yang setengah mati hafiznya, yang top banget, pemenang lomba di seluruh daerah, gue tanya, apa tipsnya untuk bisa kayak lu ngebaca seluruh hafalan seperti Al-Fatihah? Pasti mereka ngejawab satu hal yang sama. Lu harus selesai Quran hit 30 juz toran per 5 hari. Gue kayak wow. Kalau orang udah hafalan 30 juz yang kuat banget, pasti dunia hafalannya udah beda dong. Sama kayak, makanya semakin banyak lu hafal Quran, semakin banyak lu akan salah. Karena kalau lu hafal cuma surat Al-A'la doang, tapi Hisma Rabbikal A'la, lu nggak tahu surat lain di luar Al-A'la yang ternyata ayatnya mirip. Tapi ketika lu udah hafal 5 surat yang ayatnya ada masing-masing yang mirip kayak Al-A'la, lu pas baca Al-A'la yang segampang itu, yang orang setiap sholat Jumat ngebaca itu kalau mereka ngapalin sunnah, lu bisa ketuker. Dari Al-A'la masuk ke Al-Baqarah, Al-A'la masuk ke Al-Ahqaf, Al-A'la masuk ke surat Al-Fat misalnya. Karena misalnya di antara surat-surat itu ada kemiripan. Makanya semakin banyak lu hafal Quran, semakin ketat teknisnya untuk lu menguatkan hafalan itu. Semoga gue dan lu bisa dapetin nikmatnya hafal Quran tanpa ngebaca mushaf sama sekali. Karena itu mimpi semua orang yang mengaku muslim dan terlahir muslim dan mu'alaf jadi muslim. Jadi gue gak ada banyak trik. Gue cuma ngasih tahu satu tips dari Imam Syafi'i, yaitu menghafal ketika di pasar. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i yang kayak gini di antara kitab-kitab yang tadi gue sebut ya. Saya melatih diriku, ini terjemahannya, untuk tetap menghafal Al-Quran di tengah hiruk-pikuk pasar agar saya tidak mudah terganggu dan kehilangan fokus di tempat manapun. Jadi sekali kalian udah bisa baca Quran di pasar, itu kalian udah jadiin hafalan Quran kalian yang baru atau yang di murojaah itu Al-Fatihah yang baru. Alias kualitasnya seperti Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah nggak bisa diganggu dengan berisiknya orang dan dengan ribetnya dunia kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Sampai jumpa di Ramadan Rehab berikutnya. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.